Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pemirsa dan pecinta ngaji salaf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa antara orang mukmin dengan Allah itu ada keterkaitan tentang cinta. Di dalam bab ini dijelaskan bahwa wa hubbul mu'minina lillah adba'uhum amrahu wa isaru ta'atahu wabtigha'u mardatahu ila akhirih. Jadi cintanya orang-orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu mengikuti terhadap perintahnya Allah. Jadi orang mukmin itu, cintanya orang mukmin itu mengikuti perintahnya Allah. Kalau tidak mengikuti perintahnya Allah, jangan mengaku mukmin, jangan mengaku beriman kepada Allah. Karena tanda bukti kecintaannya orang mukmin kepada Allah adalah mengikuti perintahnya Allah. Yang kedua, mendahulukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang mengatakan lebih mendahulukan menuntut hak daripada melaksanakan kewajiban, melaksanakan ketaatan. Jadi cintanya orang mukmin kepada Allah yang kedua mendahulukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat terhadap perintahnya, taat terhadap apa yang dilarang oleh Allah. Itu merupakan bukti bahwa orang mukmin itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengaku mukmin, dia mengaku beriman kepada Allah, tapi kalau dia tidak taat kepada Allah, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, kemudian sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dikerjakan, sholat rawatib tidak dikerjakan, Al-Quran tidak dibaca, jangan mengaku cinta kepada Allah. Karena bukti dari kecintaan orang mukmin kepada Allah yang pertama mengikuti perintahnya, yang kedua mendahulukan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga mencari ridhonya Allah. Di dalam mengerjakan sesuatu, baik itu yang dikerjakan
kewajiban, baik itu pekerjaan itu sunnah, yang diharapkan, yang dicari adalah ridhonya Allah. Makanya kalau orang tasawuf, orang ahli thariqah itu biasanya setiap geraknya selalu mengatakan ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ilahi ya Allah, duh Allah, anta maksudi, engkau adalah tujuanku. Wa ridhoka matlubi, dan ridhomu yang selalu kucari. Mau sholat membaca ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, mau berangkat kerja ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, mau tidur membaca ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Jadi setiap apa yang kita kerjakan tujuannya adalah Allah, dan yang dicari adalah ridhonya. Makanya para ulama itu berdoa, ya Allah, jadikanlah pekerjaanku ini pekerjaan yang engkau ridhoi. Jadikanlah amalku ini amal yang engkau ridhoi. Itulah bukti kecintaan orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ketiga-tiganya itu tidak bisa dilaksanakan, atau salah satu dari yang tiga itu tidak bisa kita laksanakan, jangan terlalu pede mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta butuh bukti. Kemudian, bagaimana cintanya Allah kepada orang mukmin sekarang? Wa hubbullah lil mu'minin. Cintanya Allah kepada orang mukmin. Cintanya Allah kepada orang mukmin, sana'uhu, Allah memuji orang-orang mukmin. Makanya Allah itu, kalau orang-orang mukmin melakukan sholat berjemaah di masjid, di rumah atau di musholla, atau melakukan majlis ta'lim, Allah memanggil malaikat, malaikat, lihat tuh di bawah tuh, hambaku berbaris mau melaksanakan sholat, mau menyembah kepadaku. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kecintaan Allah kepada orang mukmin. Kecintaan Allah kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kecintaan Allah kepada orang mukmin dengan cara memberi pahala kepada apa yang dilakukannya. Memberi pahala kepada apa yang diamalkannya. Salatnya diberi pahala, zakatnya diberi pahala, salat sunnahnya diberi pahala, bacaan Al-Qur'annya diberi pahala. Itulah Allah. Itulah kecintaan Allah kepada orang-orang mukmin. Kemudian yang ketiga, Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Allah memberikan ampunan, maghfirah kepada mereka, orang-orang mukmin, dimanapun mereka berada. Kalau orang sudah diampuni oleh Allah, maka hatinya menjadi bersih. Hati yang bersih, maka mengeluarkan energi kerinduan terhadap amal-amal soleh. Kerinduan kepada Rasulullah, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kecintaan Allah kepada orang-orang mukmin. Kemudian kecintaan Allah kepada orang-orang mukmin dengan cara memberi nikmat.
memberi nikmat kepada orang-orang mukmin. Makanya perlu dibedakan antara nikmat dengan istidraj. Ada orang mukmin berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah rezeki, ya Allah berikanlah rezeki, saya ingin membeli ini, membeli ini, membeli ini. Kadang nggak langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah tidak cinta kepada kita, bukan Allah tidak suka kepada orang mukmin, bukan Allah benci kepada orang mukmin, tapi karena Allah senang mendengarkan doanya orang mukmin, senang mendengarkan suaranya orang mukmin. Betapa kita bahagianya seandainya kita tahu suara kita didengar oleh Allah dan Allah cinta, rindu kepada suara kita. Makanya ada waliullah itu kalau minta kepada Allah langsung diberi, dia menangis. Kenapa? Karena terlalu sebentar yang berdoa. Semakin kita banyak berdoa, Allah cinta kepada kita, suka kepada kita. Dan Allah memberikan rahmat kepada orang-orang mukmin. Dan kecintaan Allah kepada orang mukmin adalah dijaga orang mukmin itu dari kepeleset, dijaga orang mukmin itu dari mara bahaya, dijaga terutama dijaga hatinya agar hatinya tidak tergelincir ke sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dijaga, mulutnya dijaga oleh Allah agar tidak mempergunjingkan orang, matanya dijaga oleh Allah agar tidak melihat sesuatu yang maksiat, tangannya dijaga oleh Allah, kakinya dijaga oleh Allah agar tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat. Itulah bukti dari kecintaan. Makanya kalau kita, telinga kita senang mendengarkan pengajian, itu harus disyukuri. Berarti Allah menampakkan kecintaannya kepada kita. Allah menampakkan kecintaannya kepada orang-orang mukmin. Kalau mata kita suka melihat Al-Quran, itu disyukuri. Karena Allah menampakkan kecintaannya kepada kita, sehingga mata kita dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, sehingga suka, cinta melihat Al-Quran dan membaca Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit semoga menjadi keterangan yang barokah, yang manfaat, dan semoga kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat melakukannya, mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.